drama AC Milan versus Como, kartu merah Allegri, dan permintaan maaf Fabregas. Duel sengit terjadi pada laga AC Milan versus Como yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Pelatih Como, CSC Fabregas, langsung buka suara menanggapi hasil dramatis tersebut. Pertandingan ini sempat memanas hingga memicu adu mulut di area bangku cadangan. Gesekan terjadi antara staf Como, Alexis Saelemaekers, dengan pelatih kepala Milan. Manajer tim Como dan Allegri bahkan sampai diusir wasit akibat perselisihan tersebut. Situasi panas ini langsung ditanggapi secara serius oleh Fabregas seusai peluit panjang berbunyi. Saya ingin meminta maaf yang pertama dan terutama. Saya melakukan sesuatu yang tidak saya banggakan, dan tidak sportif. Kita harus menjaga tangan kita sendiri, seperti yang dikatakan Cifu tempo hari, terutama para pelatih, ujar Fabregas. Selain fokus mengevaluasi timnya, Fabregas juga tidak segan memberikan sanjungan khusus kepada pemain lawan. Perhatian utamanya tertuju pada sosok veteran di lini tengah Milan, Luka Modric. Sungguh menyenangkan melihatnya bermain. Anda mencoba menekannya dengan 3 atau 4 pemain. Dia tidak peduli. Dia hanya mengendalikannya dengan sempurna dan berbalik untuk menjauh, pujinya. Fokus Massimiliano Allegri, Milan amankan posisi, bukan kejar puncak. Manajer AC Milan, Massimiliano Allegri, mengaku lebih fokus menjaga jarak dari tim di posisi kelima daripada mati-matian mengejar Inter Milan. Sinyal menyerah? Dengan hasil ini, Milan masih kokoh di peringkat kedua klasemen sementara Serie A dengan koleksi 54 poin. Mereka kini tertinggal 7 poin dari Inter Milan yang semakin perkasa di puncak klasemen dan unggul 8 angka dari Juventus di posisi kelima. Selepas laga usai, Massimiliano Allegri mendapatkan pertanyaan apakah ia akan memilih untuk mengejar defisit poin dari Inter atau terus menjaga jarak dengan Juve. Allegri secara mengejutkan lebih memilih untuk menjaga jarak dari tim di peringkat kelima. Apakah saya harus lebih fokus pada selisih 7 poin di belakang Inter atau 8 poin di atas peringkat kelima? 8 poin di atas peringkat kelima. Kami harus fokus untuk mendapatkan poin dan menciptakan jarak sejauh mungkin antara kami dan tim di posisi kelima. Namun dalam sepak bola, Anda tidak pernah tahu. Anda bermain imbang 2 kali atau menang 2 kali. Dan semuanya kembali ke titik awal. Itulah keindahan sepak bola, kata Allegri. Milan siapkan strategi khusus perpanjang kontrak Davide Bartesaghi. AC Milan dikabarkan telah menyiapkan strategi khusus untuk mengamankan masa depan Davide Bartesaghi melalui perpanjangan kontrak di akhir musim ini. Matteo Moretto mengungkapkan bahwa manajemen Rossoneri berencana untuk duduk bersama perwakilan sang pemain dalam beberapa minggu mendatang. Hal ini bertujuan untuk memagari sang pemain dari incaran klub besar lainnya. Apa yang bisa saya katakan adalah saya tidak mengharapkan langkah segera mengenai perpanjangan kontrak lebih lanjut. Mari kita katakan ini adalah masalah yang akan dibahas pada akhir musim, ujar Moretto. Davide Bartesaghi berhasil memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menunjukkan level permainan yang sangat tinggi di setiap laga. Kontribusi berupa assist dan gol menjadikannya salah satu pemain yang sangat diandalkan oleh sang pelatih. Arsenal bersaing dengan AC Milan untuk mendapatkan pemain andalan Real Madrid. Menurut laporan, Arsenal dan AC Milan bersaing ketat untuk mendapatkan tanda tangan Victor Valdepenas, lulusan Akademi Real Madrid yang berbakat. Valdepenas adalah bek berusia 19 tahun yang mendapat debut seniornya di Madrid di bawah asuhan Xabi Alonso yang kini telah dipecat. Awal musim ini, Valdepenas adalah salah satu bek muda terbaik yang dihasilkan Akademi Madrid dalam beberapa tahun terakhir, dengan kemampuan untuk bersinar sebagai bek tengah sisi kiri atau bek kiri menyerang. Menurut jurnalis Italia Matteo Moretto, melalui Football Espana, Milan menunjukkan minat yang kuat pada Valdepenas dan memantau situasinya di ibu kota Spanyol. Milan yakin ada peluang untuk mencapai kesepakatan karena hubungan baik antara kedua klub, yang berawal dari transfer sebelumnya yang melibatkan Brahim Diaz dan Alex Jimenez. AC Milan siap menjual Youssouf Fofana seharga 30 juta euro. Chelsea menginginkannya. Chelsea ingin mendatangkan Youssouf Fofana musim panas lalu, dan akan menarik untuk melihat apakah mereka memutuskan untuk kembali mengincarnya. Menurut laporan dari media Italia Calcio Mercato, gelandang Prancis itu akan tersedia dengan harga 30 juta euro pada akhir musim. Fofana bisa menjadi pelapis bagi Moises Caicedo, yang telah menjadi starter reguler untuk Chelsea. The Blues membutuhkan lebih banyak kedalaman di area lapangan tersebut, dan merekrut gelandang Prancis itu akan ideal bagi mereka. Namun, klub London Barat itu juga menunjukkan minat pada gelandang lain, termasuk Alexander Stankovic. Chelsea adalah salah satu klub terbaik di dunia, dan kesempatan untuk bergabung dengan mereka akan sangat menarik bagi Youssouf Fofana. Ia akan berusaha untuk memberikan dampak langsung di sepak bola Inggris jika transfer ini terwujud. Harga yang diminta sebesar 30 juta euro cukup wajar untuk pemain sekali berdirinya.
Chelsea akan berusaha untuk kembali ke puncak sepak bola Inggris. Mereka membutuhkan pemain berkualitas untuk bersaing secara reguler dengan klub-klub elit. Menambah kedalaman dan kualitas di lini tengah akan sangat ideal. Mereka juga harus berinvestasi di lini serang. Gary Cardinale akan kembali ke San Siro di laga Derby della Madonnina. Gary Cardinale melakukan debut dalam pertemuan Lega Serie A dan direncanakan akan kembali ke San Siro untuk menyaksikan laga Derby della Madonnina. Pemilik AC Milan, Gary Cardinale, menjadi pusat perhatian setelah kehadirannya di kota Milan selama beberapa hari terakhir. Pengusaha asal Amerika Serikat tersebut melakukan serangkaian agenda penting, termasuk mengunjungi markas latihan tim. Selain mengunjungi tim, Cardinale juga membuat debut penting dengan menghadiri perakitan Lega Serie A. Meskipun diskusi agenda utama baru saja selesai, momen ini dimanfaatkan untuk bertemu dengan para petinggi klub lainnya. Pertandingan Derby della Madonnina yang dijadwalkan pada akhir pekan 7 atau 8 Maret 2026 menjadi momen yang sangat tepat. Saat itu, Il Diavolo akan berjuang mati-matian untuk menjaga peluang mereka dalam perburuan gelar Scudetto. Milan akan tolak tawaran untuk Christian Pulisic di musim panas. AC Milan dikabarkan akan menolak mentah-mentah semua tawaran yang masuk untuk bintang mereka, Christian Pulisic, pada bursa transfer musim panas mendatang. Meskipun minat dari klub Premier League seperti Manchester United, Liverpool, hingga Arsenal terus meningkat, manajemen Rossoneri tetap teguh pada pendirian untuk mempertahankan pemain asal Amerika Serikat tersebut. Laporan terbaru menyebutkan bahwa penyerang berusia 27 tahun itu mungkin terbuka untuk kembali ke Inggris, dengan Arsenal dan Tottenham Hotspur menjadi peminat serius. Namun, Il Diavolo tidak berniat melepasnya. Pihak klub justru berencana untuk segera memberikan tawaran perpanjangan kontrak. Sang pemain sendiri dilaporkan sedang menunggu proposal baru dari manajemen Il Diavolo demi melanjutkan karir gemilangnya di San Siro. Keinginan pemilik klub untuk mempertahankan Christian Pulisic juga didorong oleh strategi pemasaran di Amerika Serikat. Sebagai ikon sepak bola negaranya, kehadiran sang pemain sangat membantu meningkatkan popularitas Rossoneri di pasar tersebut. Moretto, Milan pertimbangkan jual Francesco Camarda secara permanen. Kabar mengejutkan datang mengenai masa depan Francesco Camarda, di mana AC Milan dilaporkan mulai mempertimbangkan untuk menjual sang pemain. Pakar transfer Matteo Moretto mengungkapkan bahwa masa depan Francesco Camarda masih belum menemui titik terang. Penyerang berusia 17 tahun itu saat ini sedang menjalani masa peminjaman bersama klub Lecce. Penyerang kelahiran tahun 2008 itu sempat diprediksi akan menjadi pewaris tahta lini serang Rossoneri. Namun, perjalanan karirnya di tim senior sejauh ini menemui banyak tantangan dan kesulitan untuk berkembang. Berita yang bisa saya berikan hari ini adalah Camarda akan kembali ke Milan pada akhir tahun, dan para pihak akan duduk bersama untuk benar-benar memahami jalan apa yang akan diambil. Matteo Moretto menambahkan bahwa Rossoneri akan mengevaluasi berbagai kemungkinan bagi sang pemain. Sementara itu, pihak Francesco Camarda juga akan mempertimbangkan opsi terbaik demi mendapatkan menit bermain lebih banyak lagi.